Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa dari Prodi Sosiologi Universitas Trunojoyo Madura. Saya di sini akan menjelaskan tentang implikasi ekonomi dan sosial dari uang kuliah tunggal yang tinggi terhadap akses pendidikan tinggi di Indonesia. Langsung saja ya, uang kuliah tunggal menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 antara lain dimaksudkan untuk meringankan beban mahasiswa terhadap pembiayaan pendidikan. Dalam pasal 5 disebutkan bahwa perguruan tinggi negeri tidak boleh memungut uang pangkal dan pemungutan lain selain uang kuliah tunggal dari mahasiswa baru program sarjana S1 dan program diploma mulai tahun akademik 2013-2014. Kebijakan Permendikbud tentang uang kuliah tunggal dimaksud untuk meringankan beban mahasiswa. Namun, dalam pelaksanaannya menuai banyak kritikan dan penolakan karena justru dianggap memberatkan mahasiswa. Menurut PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, Bab 2 Pasal 3 Ayat B, pengelolaan pendidikan ditujukan untuk menjamin mutu dan daya saing pendidikan serta relevisinya dengan kebutuhan kondisi masyarakat. Karena pengolahan pendidikan ditujukan untuk menjamin mutu, maka pembiayaan pendidikan dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Setelah terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang standar satuan biaya operasional, banyak perguruan tinggi yang berstatus PTN/BH mengalami kelonjakan atas biaya uang kuliah tunggal. Naiknya biaya uang kuliah tunggal di berbagai perguruan tinggi memicu perdebatan sengit tentang masa depan pendidikan tinggi di Indonesia. Di satu sisi, kenaikan biaya UKT ini dianggap perlu untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan operasional kampus. Namun, di sisi lain, dengan adanya kenaikan biaya UKT memunculkan kekhawatiran akan semakin sulitnya akses pendidikan bagi masyarakat dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Pendidikan yang sudah seharusnya menjadi hak untuk semua masyarakat akan semakin sulit untuk dipenuhi bagi masyarakat dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Implikasi dari kenaikan UKT terhadap pendidikan tinggi ke depannya memiliki dua sisi. Yang pertama, kenaikan UKT ini berpotensi meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Dana tambahan yang diperoleh perguruan tinggi dapat dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan operasional kampus, meningkatkan kualitas pengajar dengan mendatangkan dosen-dosen yang berkualitas, dan untuk mengembangkan infrastruktur yang memadai. Di sisi lain, kenaikan UKT ini sangat berisiko semakin meningkatnya kesenjangan pendidikan bagi masyarakat Indonesia. Bagi mahasiswa dan calon mahasiswa yang berhasil dari keluarga dengan perekonomian menengah ke bawah, kenaikan UKT akan menjadi beban berat yang sulit ditanggung. Akibatnya, banyak mahasiswa dan calon mahasiswa yang terpaksa putus kuliah dan mengubur impian mereka untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi untuk memilih perguruan tinggi dengan biaya yang lebih rendah, meski kualitasnya mungkin kurang memadai. Fenomena ini tentu saja sangat memprihatinkan, mengingat pendidikan tinggi merupakan salah satu pilar utama yang membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Ketika akses terhadap pendidikan tinggi yang berkualitas hanya terpusat pada segelintir masyarakat yang secara ekonomi termasuk mampu, maka kesenjangan sosial akan semakin buruk dan mobilitas vertikal melalui pendidikan akan semakin terhambat. Pemerintah sebagai pemegang pengendali kebijakan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan yang mereka buat memberikan keuntungan untuk semua golongan masyarakat. Tidak hanya pada golongan tertentu saja yang diuntungkan dan golongan lainnya malah merasa tercekik atas dampak dari kebijakan yang telah diterbitkan oleh pemerintah. Pemerintah juga harus memastikan bahwa setiap warga negara tanpa terkecuali memiliki hak yang sama untuk menganyam pendidikan yang berkualitas. Pada akhirnya, tujuan utama dari pendidikan tinggi adalah untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing serta mampu berkontribusi bagi kemajuan bangsa Indonesia.
Kenaikan UKT yang tidak diimbangi dengan upaya serius dalam menjamin aksesibilitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat justru akan menjadi batu sandungan dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsa. Diperlukan komitmen dan kolaborasi yang sinergis antara pemerintah, perguruan tinggi, pihak yang terkait untuk mewujudkan pendidikan yang tinggi dan berkualitas. Sekian dari saya. Apabila dari awal hingga akhir ada kesalahan kata, saya maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.